Hai, aku mau cerita pengalaman aku ketika di usia 19 tahun di awal masa perkuliahan yang membuat aku hampir mati. Waktu itu aku mengalami toxic relationship. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih toxic relationship, nah itu seperti hubungan yang merusak emosional dan mental salah satu pasangan atau bisa kedua-duanya. Nah di sini hubungan yang nggak sehat ya. Kalau untuk toxic relationship itu dia bisa ada ciri-cirinya seperti pengendalian, manipulatif, terus rasa tidak menghargai, kemudian tidak saling menghormati, dan di situ juga tidak luput dari adanya kekerasan. Balik ke cerita aku, jadi waktu itu aku kenal seseorang, mantan aku, dan waktu itu kita menjalin hubungan selama 10 bulan. Dan pada awal pendekatan itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan ada kelainan sikap dari dia, semua normal. Dan waktu itu mungkin karena PDKT ya, jadi kayak yang ditunjukkan cuman hal-hal baik aja. Nah setelah itu selama 10 bulan itu dia akhirnya mulai menunjukkan karakter aslinya dia. Diawali dengan adanya pengendalian. Nah pada awal-awal pacaran memang dia itu selalu kayak ngeluangin waktunya untuk nemenin aku ikut di semua aktivitas aku, teater, terus aku ada pokoknya organisasi-organisasi di kampus gitu. Nah dia itu pasti nemenin gitu, nah, kalau enggak nganterin. Dan setelah itu aku ngerasa ya it's okay sih, no problem, aku malah senang ya. Jadi kayak ada yang nemenin, kayak kok dia care banget gitu. Tapi kok lama-lama akhirnya kok jadi nggak sehat. Nggak sehatnya itu kenapa? Karena ketika aku ada event atau ada acara, ketika dia nggak bisa ikut, nah dia itu akan marah dan dia itu kayak ngelarang aku tuh nggak boleh pergi sama sekali. Nah ketika aku nekat untuk pergi gitu, dia itu bisa marah sampai mukul gitu. Nah di situ aku ngerasa wah kok ini gini ya gitu. Terus yang kedua dia sangat merusak mental sekali. Dia pernah kayak kita lagi di luar gitu makan, dan di situ dia itu memang sengaja kayak mancing emosi aku biar aku marah, dan dia itu kayak marahnya itu terluapkan gitu biar ada yang ngebantu dia, karena dia itu kayak mau mukul aku di depan umum itu kayak mungkin agak gengsi kali ya, kok mukul cewek. Jadi dia itu kayak mancing emosi orang-orang di sekitar itu biar bantuin aku dan dia bisa marah ke orang tersebut gitu. Nah di situ dia marah, dia apa kayak nyekokin mulut aku gini gitu waktu itu lagi makan. Terus aku cuman diem aja karena aku tuh kayak nggak mau mancing emosi dia dan orang-orang kayak nolongin aku. Terus aku kayak ngasih tanda ke orang-orang, please jangan deket, jangan ngedeket, jangan bantu gitu, karena aku nggak mau jadi rame gitu. Terus waktu itu dia nggak berhasil dan akhirnya aku minta ya udah ayo pulang, kita selesaiin masalah itu di rumah gitu. Akhirnya kita pulang. Di sepanjang jalan pulang itu dia selalu menarik emosi orang-orang yang ada di sekitarnya, kayak dia teriak-teriak di motor gitu, kayak bentak-bentak aku, terus kayak dia teriakin orang yang pas ngeliat apa loh gitu, kayak gitu. Jadi kayak apa mau ikut campur gitu. Jadi tapi untungnya orang-orang itu ngeliatin aku dan aku ngasih kodenya cuma lewat tatapan sih untuk oh jangan bantu gitu, karena nanti masalahnya bakal jadi panjang. Nah setelah itu ada malam puncaknya, dia benar-benar pukul aku dan aku benar-benar hampir mati malam itu. Awal-awal kita pacaran kan kayak aku itu udah nyampein hal-hal apa yang aku suka dan aku nggak suka, dan biar itu tuh kayak menanggulangi biar dia itu nggak melakukan hal itu gitu. Ternyata dia melakukan salah satu hal yang tidak aku sukai. Nah waktu itu dia pasang tato dan aku itu udah bilang kalau aku tuh nggak suka cowok yang bertato gitu, besar banget di punggungnya itu. Terus dia datang ke aku, nemuin aku dengan happy-nya, dia bilang oh aku habis pasang tato nih, bagus kan. Dan dia dengan mudahnya suruh aku untuk kayak kan kalau habis tatoan itu luka ya, dia minta aku untuk ngelapin lukanya. Bayangin dong, dia ini orang kayak udah nggak menghargai aku gitu. Terus habis itu akhirnya aku marah dan aku bilang ya udah kalau memang hubungan ini sudah tidak saling menghargai, kita putus aja gitu. Malam itu dia datang ke kosan jam 11 malam. Itu
dia buka rolling door itu kenceng banget dan dia ngebanting semua helm yang ada di motor kos-kosan malam itu. Terus dia masuk ke kamar aku, dia tarik aku keluar, terus aku dibanting ke tembok dan aku langsung dicekek gitu. Terus dia di situ, aku malam itu aku bener-bener sangat ketakutan sampai aku tuh gemeteran, sampai aku nangis itu nggak ada suara. Jadi kayak cuman air mataku tuh ngalir aja, dan udah kayak aku nangis itu diem gitu. Terus dan di situ aku udah pasrah banget, ya udah apa yang terjadi aku terima gitu. Terus teman-teman aku waktu itu memang sengaja nggak keluar kamar karena aku minta mereka jangan keluar, udah di dalam aja biar nggak ada yang kena lagi dan nggak ada yang ikut campur. Terus untungnya malam itu ada temennya yang datang juga dan ngelerain itu. Terus dia nggak puas di situ dong, dia naik lagi ke kamar aku, terus ngambilin setrika dan dia kasih ke aku untuk, nih kamu hapus nih tato aku gitu. Dan aku semakin takut dong malam itu gitu, aku sampai gemeteran banget itu. Terus habis itu si temennya ini ngebisikin aku, udah kamu ngalah dulu, untuk bilang aja kamu nggak mau putus gitu, kamu minta maaf gitu. Akhirnya malam itu aku ngalah dan aku bilang enggak, aku nggak minta putus, aku minta maaf gitu. Terus akhirnya abis itu, setelah itu dia kayak langsung berubah gitu tiba-tiba pribadiannya, dan dia itu kayak langsung nangis. Terus dia, aku minta maaf ya, aku minta maaf, aku nggak maksud nyakitin kamu, aku itu sayang banget sama kamu, jadi kamu jangan tinggalin aku, sampai segitunya. Dan dia itu sampai bener-bener berlutut sujud gitu untuk minta maaf ke aku. Dan di situ posisinya aku masih sangat ketakutan, dan akhirnya aku bilang iya ya udah aku maafin kamu, pulang aja sekarang ya, aku mau tidur gitu. Dan akhirnya dia ditarik sama temennya dan diajak pulang. Nah setelah itu, habis itu aku ngerasa trauma banget, bener-bener yang kayak ketakutan. Akhirnya aku mencoba memberanikan diri untuk ngomong ke keluarganya dia, ke bapaknya waktu itu, untuk aku mau bilang bahwa aku tuh udah nggak mau berhubungan lagi sama dia, dan aku ceritain apa yang pernah aku alami. Dan akhirnya bapaknya juga bilang nanti akan diselesaikan masalahnya. Setelah itu waktu aku di rumah dia, nah itu aku waktu itu lagi sakit, dan terus kayak ada keluarga dia yang datang, tantenya gitu. Terus dia minta aku tuh keluar gitu, nemuin tantenya. Terus aku tuh kayak keluar cuman tapi kayak cuma salaman gitu dong. Terus aku masuk lagi gitu kan, aku nggak enak badan banget gitu. Terus dia marah, pas tantenya udah pulang dia marah, kok kamu nggak sopan gitu, kok kamu ini apa, ada tanteku kok kamu nggak ngajak ngobrol dan bla bla blanya itu. Habis itu aku bilang aku ini lagi sakit, aku nggak enak badan, aku demam gitu. Terus habis itu dia nggak mau terima, dia ambil kursi dan dia mau banting aku dengan kursi. Untungnya bapaknya cepet keluar dan ditarik, dan akhirnya malam itu kami berdua di sidang sama bapaknya, dan bapaknya bilang apa yang jadi keinginan aku udah nyampein semuanya, dan akhirnya bapaknya minta untuk dia tidak mengganggu hidup aku lagi. Dan akhirnya pada malam itu aku lega. Cuman efeknya jadi kayak berbulan-bulan itu aku kalau ketika di jalan, ketika aku melihat motor yang sama kayak dia, helm yang sama kayak dia, itu tuh aku merasa ketakutan. Dan itu berlangsung lama sekali sampai benar-benar aku siap untuk berhubungan lagi dengan orang yang baru. Dan di situ aku mau kasih sesuatu ke teman-teman bahwa ketika kalian mengalami toxic relationship, kalian jangan pernah takut untuk mengakhiri hubungan tersebut, karena hubungan toxic itu benar-benar hubungan yang tidak sehat. Dan kalian jangan pernah berharap nanti dia akan berubah, karena dia sayang aku dia akan pasti berubah. Enggak, karena toxic relationship itu dia perilakunya akan berulang-ulang terus. Jadi dia melakukan kesalahan, nanti dia minta maaf, habis itu melakukan kesalahan lagi dan minta maaf, bolak-balik, nanti kamu akan mengalami kekerasan. Jadi kalau kalian sudah mengalami itu, stop. Meskipun kalian sayang banget sama orangnya, stop. Aku bener-bener ngasih saran kalian untuk berhenti, dan kalian memang harus berani untuk mengambil langkah berhenti itu, biar kalian juga bisa recovery mental kalian dan emosional kalian. Semoga membantu.